kalau misalnya kita bicara tentang makhluk hidup, contohnya manusia, jadi manusia itu tersusun atas jutaan sel kan. Banyak banget sel yang nyusun manusia ini. Jadi sel ini sebagai unit terkecil makhluk hidup yang hidup. Nah, jadi ceritanya itu pada masa lampau, para ilmuwan itu bertanya-tanya, gimana sih sel itu bisa terbentuk, dari manakah sel berasal? Nah, pertanyaan ini dijawab oleh seorang tokoh yang namanya ialah Oparin. Jadi bumi pada masa purba itu ceritanya banyak lautannya, jadi lebih banyak lautannya. Nah, Oparin ini mengatakan bahwa lautan sebagai awal kehidupan pada masa purba. Kehidupan purba. Nah, jadi misal aku coba gambar di sini lautan. Nah, ini lautan ya ceritanya. Nah, di lautan ini kata Oparin, bumi itu dulunya banyak banget, kaya banget dengan senyawa anorganik. Contohnya seperti apa? Yaitu CH4, metana, terus ada amonia, ada CO2, dan ada H2O. Nah, senyawa-senyawa organik ini dia menguap ke atmosfer. Di sini ya, di atmosfer. Nah, berdasarkan percobaan sebelumnya, yaitu percobaan Stanley Miller katanya di atmosfer ini dengan bantuan petir, di sini ya ceritanya ada petir dan radiasi kosmis, katanya akan ada pengubahan senyawa anorganik menjadi senyawa organik di atmosfer ya, organik. Nah, dari senyawa anorganik menjadi organik ini, yang organik ini masanya lebih berat. Kenapa? Karena contohnya adalah kayak glukosa, terus kayak ada asam amino, terus ada lipid, dan bahkan purin pirimidin. Nah, karena dia masanya lebih berat, ini tadi tahap pertama. Tahap keduanya adalah dia kembali lagi ke lautan dan membentuk senyawa yang lebih kompleks. Nah, senyawa-senyawa yang lebih kompleks ini ceritanya banyak. Kemudian dibungkus oleh suatu membran fosfolipid. Nah, kayak gini. Ini ceritanya di zoom. Jadi kalau misalnya kecil kayak gini ya banyak. Nah, senyawa ini bukan senyawa sih, kita sebut makromolekul ini disebut sebagai protobion. Bukan protobion, namanya adalah subpurba. Karena dia di lautan dan satu senyawa kompleksnya disebut sebagai protobion. Gitu. Nah, protobion ini sebagai cikal bakal sel. Protobion atau kita sebut sebagai prekursor ya. Prekursor sel. Nah, selanjutnya apa yang terjadi? Ini kan masih prekursor ya, belum sel gitu. Apa yang terjadi? Jadi protobion ini suatu struktur sederhana yang hidup, ya kan? Nah, karena dia hidup, dia bisa melakukan kemosintesis. Untuk apa ya? Untuk energi. Biar dia bisa hidup. Nah, contohnya adalah Monera purba. Kita kasih warna misal merah ya, Monera purba. Ceritanya ini. Terus, seiring dengan garis evolusi, sel Monera purba ini menjadi cyanobacteria. Dia bisa melakukan fotosintesis. Karena punya apa? Karena dia punya klorofil. Kita kasih simbol warna hijau ya. Nah, dari kedua sel ini muncul teori endosimbiosis.
Biosis yang mengatakan bahwa jadi katanya si Monera purba yang warna merah ini dan Cyanobacteria yang warna hijau ini ditelan oleh suatu membran sel yang ukurannya lebih besar, dan membran sel ini sudah memiliki inti sel. Ini ceritanya inti sel dan RNA. Jadilah sel eukariotik. Yang prokariotiknya mana? Yang ini ya. Ini prokariotik. Dia bisa hidup? Tentu bisa. Kenapa? Karena Cyanobacteria ini kan berfotosintesis. Dia akan menghasilkan O2. O2-nya untuk siapa? Dipakai sama eukariotik ini. Nanti dari eukariotik multiseluler gitu.